Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian, jumpa lagi. Oke teman-teman, ini satu pertemuan untuk menghasilkan ulang Indonesia dalam pengertian yang prospektif, bukan menghasilkan ulang korupsi, bukan menghasilkan ulang kekerasan. Jadi ini bulan Oktober, dan bulan Oktober itu banyak peristiwa. Ada peristiwa 17 Oktober 1952 ketika tentara mengepung istana tuh oleh Nasution ya. Hari lahir Prabowo. Saya nggak peduli itu. Yang lebih dramatis adalah 25 Oktober di Petrograd, di Saint Petersburg sekarang, yaitu revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin 1917. Jadi Oktober ini semacam bulan pemberontakan itu. Memberontak dari kelengahan-kelengahan politik yang menyebabkan kita terperosok di dalam kekacauan hari ini. Tadi Rahma memperkenalkan partai pelopor Ribon. Memang di Indonesia partainya cuma ada dua macam, atau dia pelopor atau dia pelapor. Partai pelapor itu suka ngelaporin aktivis. Ini korban partai pelapor. Partainya Bitor itu. Bitor dia mewakili. Bitor nggak mewakili PDIP, dia mewakili Pak Taufik Kimas itu. Karena kemampuan Pak Taufik Kimas lah yang menyebabkan PDIP mampu untuk mengutuh-utuhkan diri. Jika Pak Taufik Kimas almarhum, sekarang dia retak dan pecah tuh PDIP ini. Karena tadi saya baca saudara sekjennya Hasto memberi beasiswa, menawarkan beasiswa pada mahasiswa S1 S3 yang bisa bikin perbandingan antara kepemimpinan SBY dan kepemimpinan Jokowi itu. Tentu dengan maksud agar supaya kepemimpinan Jokowi bisa diberi pujian dan kepemimpinan SBY bisa diberi hardikan itu. Diabaikan. Kan ada di media sekarang itu. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan mendaftar jadi memperoleh beasiswa itu. Yang ajaib nanti kalau misalnya 53 orang yang udah mendaftar itu menemukan data konkret bahwa di masa SBY ruang fiskal kita, Pak Antoni, membesar 200%. Di masa Jokowi membesar 20%. Demikian juga ruang kemakmuran meningkat 300%, di masa Jokowi meningkat hanya 20% juga. Jadi ajaib PDIP mengajukan semacam sayembara untuk membalik data itu. Padahal ini data internasional, dicatat di semua financial market, dia ada di data Bank Dunia. Jadi Anda bayangkan kepanikan dari partai-partai pelapor ini terhadap keadaan real Indonesia, sehingga Hasto terpaksa mesti bikin sayembara, kasih beasiswa. Tentu dengan maksud agar supaya data itu berubah. Kan ini ajaib kan. Dibikin juga Sri Mulyani menerangkan bahwa problem utang kita itu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya memang betul secara logis begitu. Utang Jokowi warisan dari SBY. Tapi harus diteruskan. Utang SBY juga warisan dari Megawati. Jadi logika-logika itu yang memburuk di kita hari ini. Saya balik pada ide kenapa kita berkumpul di sini. Satu sore, kira-kira seminggu lalu, di dua teman ini datang ke tempat saya. Jemur gak mau gue sebut karena dia masih belum selesai. Sekarang udah kondisinya diundur, berani lah. Ada Saganda dan Ferry.
Oke deh, jumhur ya kalau disebut. Lalu kita diskusi pendek sambil minum kopi, karena kopi di tempat saya di Sentul itu yang paling enak saat saya Nusantara. Dan menikmati suhu sore hari menjelang malam itu. Nanti kapan-kapan kalian ke Sentul tuh tempat saya tuh, karena nggak jadi digusur gitu. Tidak jadi digusur karena saya ngotot bahwa kalau saya digusur boleh, tetapi jangan kampung di bawah saya. Akibatnya Sentul di pers katanya berdamai, padahal saya nggak berdamai. Sentul yang menarik somasi itu juga mesti diluruskan. Jadi saya tetap bersama-sama dengan 160 kakak di situ, tetap hidup damai di situ, dan Sentul mundur dari somasinya. Saya ingin agar supaya Prodem melanjutkan perjuangan itu, jangan diem doang itu kan. Ya karena itu saya udah kasih contoh tuh, bahwa nggak bisa kalau kita pakai opini publik yang kuat, korporasi itu bisa mundur. Jadi saya nggak berdamai, dia yang mundur dari somasi. Itu semacam tanda kaki, karena banyak isu di luar bahwa seolah saya berdamai. Kalau saya berdamai maka saya digusur gitu. Ternyata enggak, atau kampung Islam 2045 yang dibayangkan sebagai Indonesia emas, generasi di situ juga masih ngomongin kita yang gagal untuk menghasilkan peradaban berbasis Sumpah Pemuda. Jadi refleksi itu yang mau kita ungkapkan hari ini dengan kemampuan akademis, dengan ketajaman logika, dengan pengetahuan historis, supaya kita bisa bercakap-cakap untuk menyeberangkan kembali bangsa ini ke dalam mimpi masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu saya fantasizing sebetulnya. Saya bedakan dulu antara dua kegiatan dalam kepala manusia. Dia melakukan fantasi, fantasizing, atau dia melakukan imajinasi itu. Fantasizing artinya saya membawa yang di belakang ke tempat sekarang, ke waktu sekarang untuk saya nikmati. Jadi saya fantasizing Sumpah Pemuda itu. Beda dengan imajinasi. Imajinasi yang di depan saya bawa ke sini untuk saya isi dengan kenikmatan. Itu dua akibatnya berbeda. Jadi kita sekarang mengimajinasikan Indonesia, membayangkan politics of hope sambil fantasizing politics of memory di 1928. Kita sedang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui fasilitas resmi yang disebut pemilu. Karena kita percaya bahwa melalui pemilu, politik formil kita adalah melalui pemilu. Kita bisa memangkas oligarki, kan itu tema kita sebetulnya. Melalui pemilu. Tetapi di dalam analisis saya, justru oligarki menunggu pemilu formal, karena di situ dia secara formal bisa beternak ulang politisi. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan bagaimana cara memperbaiki, memulihkan atau mengembalikan Indonesia, kita mesti berpikir di luar sistem berpikir konstitusional. Memang saya belakangan ini juga ingin menyampaikan sebenarnya bahwa dalam berbagai kesempatan saya kebetulan sebagai pimpinan Dewan Koperasi. Selamat datang Pak Jumhur Hidayat. Sampai tanggal 11 November. Jom depan jom. Yang kita sebut sebagai kapitalisme negara dari Tiongkok ke Indonesia. Jadi saya merasakan betul bagaimana gerakan koperasi sekarang menjadi bagian yang periferi. Harusnya sekarang gerakan koperasi harus dikembalikan lagi ke jalur yang benar, menjadi sistem ekonomi Pancasila lagi. Karena itu tetap menjadi sistem yang ada di dalam konstitusi kita. Tapi di sisi yang lain, kami gerakan koperasi juga merasa bahwa tidak bisa berjuang sendirian. Karena kalau bekerja hanya di dalam gerakan koperasi, ekonomi rakyat, dan pelaku UKM segala macam, kita menjadi terjebak hanya menjadi seperti pengrajin ekonomi. Saya dan teman-teman untuk mulai dari sekarang memutuskan bahwa gerakan koperasi, ekonomi rakyat, dan pelaku UMKM juga harus menerjunkan diri ke ranah politik. Karena keputusan itu untuk memberikan porsi yang lebih wajar, lebih besar, sesuai dengan konstitusi kita adalah menjadi, kita putuskan harus ikut dalam langkah-langkah politik. Atau setidaknya kita mengambil tindakan-tindakan yang punya implikasi politik untuk kembali kita ke sistem ekonomi Pancasila itu. Ini
harapan kita, saya mewakili dengan teman-teman yang ada di Gerakan Koperasi, Bung Rocky, ini hilang juga itu. Di situ hilang itu termasuk juga adalah gerakan koperasinya, ekonomi rakyat, dan pelaku UMKM-nya. Jadi Bapak, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, ini kesempatan semua. Harapannya hari ini kita wujudkan, kita tegakkan semua untuk semua. Nah, tambah lagi sekarang dengan segala hormat bahwa perkembangan negara kita di bawah pemerintahan Pak Jokowi hari ini, menurut pendapat saya terlalu subjektif, mendukung dan cenderung kepada pemerintahan yang didukung oleh kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa di Tiongkok. Dan kebetulan Bapak Ibu semuanya, saya perlu menambahkan kecenderungan dinamika politik internasional sekarang menunjukkan bahwa ada tanda-tanda bahwa Tiongkok sekarang quote-unquote menjadi semacam musuh kolektif dari bangsa-bangsa atau negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan yang lain-lainnya. Karena ternyata mereka memang merasa memiliki masalah yang sama terhadap Tiongkok. Dan saya mencermati bahwa masalah yang muncul di Tiongkok beberapa waktu belakangan ini pasti akan memberikan dampak terhadap pemerintahan kita.